Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Cynthia Dewi dengan NIM 191404104. Pada mata kuliah Hukum Dagang kali ini, saya akan membawakan materi yaitu sejarah hukum dagang. Nah, sebelum lebih jauh mengenal tentang sejarah hukum dagang, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu dagang dan juga hukum dagang itu sendiri. Nah, menurut KBBI, dagang itu sendiri memiliki arti yakni sebuah kegiatan di mana berhubungan dengan jual beli dan juga tentang perniagaan. Nah, setelah itu apabila kita hubungkan dengan kata hukum, maka secara otomatis kita dapat mendefinisikan hukum dagang yakni serangkaian aturan atau serangkaian hukum yang mengatur para pihak di dalamnya, di mana para pihak tersebut berhubungan atau memiliki keterkaitan dalam hal dagang. Hukum dagang sendiri pada awalnya tidak serta-merta seperti yang kita ketahui sekarang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi memiliki sejarah yang panjang dari abad pertengahan di Eropa. Jadi, dulu di Eropa terjadi peningkatan yang sangat pesat dalam hal perdagangan, tepatnya di Eropa Barat mulai dari Bizantium dan juga Prancis. Akhirnya, otomatis dengan berkembangnya perniagaan dan juga perdagangan yang berbanding lurus dengan permasalahan yang ada, jadi diperlukan suatu hukum yang dapat mengatur tentang perdagangan tersebut. Dulu memang sudah ada hukum perdata, tepatnya di Corpus Juris Civilis, yakni kitab kodifikasi hukum Romawi yang disajikan oleh Kaisar Romawi Timur Justinian I pada abad ke-6. Tetapi hal ini dirasa tidak memenuhi. Pada akhirnya, pada sekitar abad ke-17, Raja Louis memerintahkan untuk kodifikasi daripada kitab hukum dagang yang menghasilkan peraturan yakni Ordonnance de Commerce yang disusul dengan peraturan yaitu Ordonnance de la Marine. Setelah dikodifikasikan oleh Raja Louis, kodifikasi tersebut diperbaharui lagi oleh Napoleon Bonaparte pada waktu itu ketika ia menjabat menjadi seorang kaisar. Napoleon memerintah kodifikasi yang kedua kalinya, dan kodifikasi tersebut diberi nama Code de Commerce. Setelah adanya Code de Commerce, Kode Panel dan juga Kode Sipil, semuanya terdapat pada Corpus Juris Civilis tadi. Lalu, setelahnya Prancis melakukan invasi kepada Belanda. Seperti yang kita ketahui, Belanda juga pernah dijajah oleh Prancis. Akhirnya Belanda pun juga mengakomodir yang namanya hukum dagang yang diterapkan oleh Prancis, yaitu Code de Commerce tadi. Tetapi karena geopolitik, geografis, dan juga kondisi masyarakat yang berbeda antara Prancis dan juga Belanda, Code de Commerce itu tidak serta-merta diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Belanda, tetapi dengan asas konkordasi atau penyesuaian otomatis Code de Commerce tadi menjadi Wetboek van Koophandel atau WVK. Itu menjadi kitab undang-undang hukum dagang yang ada di Belanda. Namun seperti yang dijelaskan tadi, tidak serta-merta langsung diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Belanda. Di Belanda sendiri masih banyak terjadi perubahan. Salah satunya adalah ketika di Prancis terjadi permasalahan dagang, maka peradilan yang dilakukan adalah peradilan istimewa, khusus perdagangan. Tetapi ketika di Belanda, peradilan itu disamakan dengan peradilan perdata lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa semua hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia dengan adanya 3 pembagian rakyat yakni Eropa, golongan timur asing, dan juga pribumi. Hukum Belanda itu sendiri di Indonesia diterapkan bagi seluruh rakyat Eropa yang ada di Indonesia. Tetapi untuk rakyat timur asing dan juga pribumi masih menggunakan aturan dari golongan mereka sendiri. Tetapi apabila mereka ingin memudahkan atau ingin menundukkan diri pada peraturan Belanda, itu diperbolehkan. Nah, di Indonesia, Wetboek van Koophandel atau WVK akhirnya berdasarkan asas konkordasi berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni yang sudah kita ketahui yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Namun di Indonesia juga tidak serta-merta diterjemahkan begitu saja, namun mengalami beberapa kali perubahan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sumber hukum dagang tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan,
Tetapi sekarang setelah masa reformasi sudah terdapat banyak hukum tertulis yang belum dikodifikasikan atau undang-undang khusus, misalnya seperti UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, UU Koperasi, dan lainnya yang berhubungan tentang perikatan dan perdagangan tersebut sudah banyak. Mengenai sistematika daripada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini awalnya terdiri dari 3 buku, yakni buku pertama tentang perniagaan, buku kedua tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran, dan yang ketiga yakni tentang kepailitan. Nah, dirasa ketiga buku tadi terlalu banyak, akhirnya 3 buku ini di buku ketiga dihapus dan diganti menjadi UU nomor 37 tahun 2004. Jadi akhirnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya terdiri dari 2 buku, yakni perdagangan pada umumnya dan juga hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Nah, yang terakhir adalah hubungan dari KUHD dan KUHP. Jadi apabila kita tarik kesimpulan, awalnya perdagangan masih menggunakan yang namanya kode sivil tadi yang di Prancis, tetapi dirasa tidak memenuhi, akhirnya dibentuklah hukum dagang itu sendiri. Yang mana jika kita ingat, jika kita belajar hukum perdata, berarti kita sedang membicarakan hak dan kewajiban antara individu di masyarakat. Sementara ketika kita mempelajari hukum dagang, kita sedang membicarakan berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur hubungan antara seseorang di dalam perniagaan. Jadi, KUHP merupakan induk dari KUHD. Di sini ada lingkaran besar, yang mana lingkaran besar ini merupakan hukum perdata. Sedangkan lingkaran kecil ini merupakan KUHD, yang mana lingkaran besar ini memiliki sifat lex generalis, sementara KUHD memiliki lingkaran yang lebih kecil. Ini merupakan sifat lex specialis. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 dan 15 KUHD. Jadi, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Artinya, apabila ada suatu topik yang sama yang dibahas dalam hukum perdata dan juga hukum dagang, maka yang digunakan bukanlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena asas lex generalis dan lex specialis tadi. Jadi, yang digunakan adalah hukum dagang itu sendiri. Tetapi, pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu masih bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bisa dilihat di pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa selama tidak ada penyimpangan khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berkesinambungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, ada juga beberapa aturan yang diperlukan dalam hukum dagang, tetapi diaturnya pada hukum perdata. Misalnya syarat-syarat perjanjian. Hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini juga berlaku dalam hal perdagangan. Presentasi yang saya bawakan mengenai sejarah hukum dagang semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya tutup dengan Pramasarti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam